situasi dan kondisi itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan, penuh dengan keuletan, ketangguhan. Karena memang ada jiwa-jiwa kepasrahan yang begitu besar terhadap keyakinan yang ada pada jiwanya. Keyakinan itulah kekuatan yang dahsyat yang bisa untuk mengubah sikap laku manusia dalam kehidupan ini. Makanya misi utama para rasul itu adalah meluruskan, membenahi keyakinan, cara pandang yang ada pada setiap umatnya itu supaya lurus, supaya benar, hanif, sesuai dengan fitrah di mana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman, surat ke-31 misalkan, pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an, itulah ayat-ayat Alkitab yang bijak, yang penuh dengan kearifan. Ayat-ayat itu kalau diikuti, kalau dilaksanakan, akan membawa pada satu bentuk kepribadian pelakunya, individunya, itu sosok yang bijak, sosok yang arif. Bisa memperlakukan sesuatu dengan tepat dan benar. Hudaw wa rahmatan lil muksinin, sebagai panduan, sebagai petunjuk, tuntunan, dan sebagai kasih sayang Allah bagi mereka yang muhsin. Mereka yang muhsin. Jadi kitab suci yang penuh dengan hikmah ayat-ayatnya itu menjadi panduan dan menjadi kasih sayang Allah. Rahmah itu kalau dimaknai dengan mendasar adalah mencintai untuk kebahagiaan yang dicintai. Jadi mencintai untuk kebahagiaan yang dicintai. Kalau di dalam keluarga, rumah tangga itu sering kita mendengar ayat mawaddata warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah itu mencintai untuk kebahagiaan dirinya. Makanya gandeng mawaddah warahmah. Jadi setiap perilaku manusia itu hakikatnya adalah untuk membahagiakan dirinya sendiri. Jadi jenengan itu kalau menikah dengan orang, dengan istri jenengan, atau istri jenengan itu mau dinikahi sama jenengan, itu secara esensial, yang paling mendasar, itu adalah keyakinan dan kepercayaan dirinya bahwa ia akan bisa mendapat kebahagiaan dari apa yang ia lakukan itu. Makanya nikahilah ya, apa yang menyenangkanmu dari wanita-wanita itu. Jangan melanang nikah wong wedok terus malah susah, itu keliru lah milih. Ya, salah dalam memilihnya. Ya. Karena apa? Karena mawaddah itu hakikatnya adalah mencintai untuk membahagiakan dirinya sendiri. Maka digandeng dengan warohmah. Rohmah itu mencintai untuk membahagiakan yang dicintai. Allah itu bersifat rohmah. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini pun rohmah. Cintanya Allah diberikan kepada kita manusia supaya manusia mendapatkan kebahagiaan. Jadi ketika orang yang memiliki jiwa ihsan, muhsin tadi itu, menjadikan Quran sebagai panduannya,
menjadikan ayat-ayat Allah yang penuh dengan hikmah sebagai tuntunan pedoman hidupnya, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang tidak mungkin dirasakan oleh orang lain. Jadi Said Qutb itu sampai menyebut di dalam pengantar Muqaddimah Tafsir Dhilalil Quran itu bahwa kehidupan orang yang di bawah naungan Al-Quran itu suatu kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak mengenal dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, oleh karena itu orang sudah diberi panduan, diberi pedoman, nah, tergantung apakah mau menggunakan dan ketika menggunakannya apakah bisa merasakan kebahagiaan, itu ditentukan oleh keiksanan yang bersangkutan. Kalau kita mau merunut bahwa aspek kejiwaan manusia atau suasana kebatinan orang itu ketika membicarakan mengenai kepercayaan, memperbincang mengenai keimanan, itu kepercayaan yang ada dalam jiwa manusia itu fluktuatif. Bisa kuat, bisa lemah, bisa meningkat, bisa berkurang. Suasana batin orang mengenai kepercayaannya itu saja mengalami fluktuasi. Mengalami fluktuasi. Nah, ketika iman itu turun, kemungkinannya menjadi yang pertama munafik. Lain di kata, lain di hati, lain di perbuatan. Kemungkinan yang kedua jatuh menjadi fasik. Fasik itu melanggar terhadap ketentuan. Ketentuan-ketentuan yang sudah dibakukan. Jadi orang katanya beriman tapi tekun dalam kemaksiatan, jarang melakukan ketaatan. Itu simbolitik dari fasik. Bisa juga zulum, aniaya. Ya, karena tidak tahu hak sehingga tidak bisa untuk berdiri tegak di atas keadilan. Tidak bisa menempatkan dirinya dengan tepat, tidak bisa memperlakukan orang lain dengan benar, juga tidak bisa bersikap yang tepat dan benar kepada Tuhannya. Zalim. Atau kemungkinannya menjadi musyrik. Iman itu menjadi musyrik, musyrik yang paling samar, syirik yang paling samar itu adalah yura'unya nas, pamrih terhadap manusia dari apa yang dilakukannya. Walau mengatakan ikhlas, tetapi ada unsur pamrih kepada selain Allah, itu namanya kategori syirik atau orangnya jadi musyrik. Atau yang kelima, jatuh dalam kondisi kafir. Kafir. Jadi iman yang tidak berdaya, redup, melemah, akhirnya hilang. Maka ketika hilang, disitulah tidak ada iman, maka berubahlah hati itu menjadi kafir atau kufur. Jadi kufur itu hakikatnya adalah padamnya iman yang diberikan Allah di dalam jiwa manusia. Dan setiap manusia sudah diberi oleh Allah namanya iman. Habbaba ilaikumul imana, iman itu. Nah, ketika iman itu menguat, maka muncul namanya Islam, penyerahan diri. Penyerahan diri secara total, tunduk dan patuh mengikuti aturan-aturan Allah. Yang perintah ditunaikan, yang larangan ditinggalkan, dijauhi. Kemudian yang petunjuk-petunjuknya diikuti, muslim. Maka kita didorong, ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kafah. Kalau sudah iman, maka hendaklah muslim itu secara total. Total itu kemudian wala tatabi'u khutuwati syaiton. Di dalam totalitas dalam berislam, zahir maupun batin, maka ingat ada satu rambu, jangan ikuti perilaku setan. Jangan ikuti perilaku setan. Lah setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Setan itu dari dua golongan, manusia dan golongan jin, yang selalu membisik-bisikkan dengan bisikan yang palsu, dengan bisikan yang gurur, dengan bisikan yang indah, menarik, tetapi penuh dengan kebohongan.
dengan bisikan-bisikan yang menumbuhkan kebencian, dengan bisikan-bisikan yang menakut-nakuti kemelaratan, dengan bisikan-bisikan yang mendorong orang untuk saling bermusuh, bertengkar satu dengan yang lain. Itu karakter daripada bisikan-bisikan setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Maka konsepnya lalu kita disebut ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Supaya tidak mudah terjebak dalam jaring muslihat setan itu, bingkailah hidup ini dengan bertolong-tolongan di bidang ketakwaan dan di bidang kebajikan. Jangan berkompromi bertolongan di bidang dosa maupun permusuhan. Nah, iman naik, Islam ada penyerahan diri yang total, ya, ada kepasrahan diri yang total, yang kalau dalam rukunnya yang menjadi syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, dan seluruh amal-amal ibadah yang lain. Yang kemudian kita memahaminya ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Totalitas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kemudian ketika sudah sampai kepada Islam ini, dijaga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dijaga ujung daripada kehidupan jangan sampai dalam situasi yang tidak berislam. Maka Islam yang sudah ditekuni itu mengupgrade suasana batin orang tadi itu menjadi ihsan. Menjadi ihsan. Apa ihsan itu? Semua perilaku yang dikerjakan itu seolah-olah ia persembahkan kepada Allah dengan melihatnya. Jadi sholat kita itu seolah-olah kita melihat Allah. Ibadah kita itu seolah-olah kita melihat kemana saja pandangan kita arahkan, itu di situ kita menemukan Allah. Allah, Allah, Allah. Itu ihsan. Nah, kalau memang belum mampu sampai tingkat seperti itu, ya setidak-tidaknya kau merasa, kau yakin bahwa dia tidak pernah tidak melihatmu. Jadi action yang sedang kita kerjakan, gerakan yang sedang kita lakukan, perbuatan yang kita amalkan, itu tidak ada satupun yang tidak dilihat oleh Allah. Jangan kau merasa Allah tidak melihatmu. Karena sesungguhnya dia selalu melihat. Setiap dari kita dilihat oleh Allah, dipantau oleh Allah, disaksikan oleh Allah. Ya. Nah, umpama seperti anak kecil yang selalu melihat merasa dilihat oleh orang tuanya, dipantau oleh orang tuanya, bapak ibunya, pasti dia akan lebih hati-hati di dalam membawa dirinya. Manusia kalau memiliki keyakinan dilihat oleh Allah, biasanya dia akan hati-hati, dia akan waspada. Setelah ihsan, naik ke atas menjadi ikhlas. Orang itu ketika sudah betul-betul semua orientasinya itu ada ihsan, berbuat baik, maka muncul keikhlasan pada dirinya. Apa ikhlas itu? Tegak dalam agama semata karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi pokoknya aku ngelakoni perintah Allah, pokoknya aku ninggalno larangannya Allah, pokoknya aku ngikuti petunjuk Allah, titik. Ya, tidak ada embel-embel yang lain. Nah kalau sudah begitu, grade yang tertinggi namanya at-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ketika sudah sampai pada tataran ikhlas, naik grade-nya menjadi muttaqin. Makanya di dalam memaknai ketakwaan itu dalika wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang bisa menggemakan syiar Allah dengan tanpa ada pamrih apapun kecuali hanya untuk tegaknya syiar itu sendiri, fa innaha min taqwal qulub. Itu ada ketakwaan hati daripada orang itu. Ya. Nah, ayat ini menuntun kita bahwa orang yang ihsan itulah yang bisa merasakan bahwa
mengikuti petunjuk Al-Quran itu menjadi rahmah, menjadi pembahagia. Nah, makanya di dalam surat Isra itu wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan sebagian dari Quran itu menjadi syifa, menjadi penyembuh terhadap penyakit apakah jasmani atau rohani, karena nyatanya di Quran itu ada yang berdimensi jasmannya, ada yang berdimensi rohaninya. Cuman yang dimaksud sebagai sifat jasmani itu bukan berarti Quran itu kemudian harus dikum tulisannya lalu diminum airnya, bukan begitu. Tapi rambu-rambu dalam Quran misalkan makan minumlah kamu tapi jangan berlebihan. Itu ada prinsip untuk hidup fisik ini sehat, jasmani itu sehat. Urkut rijlaka fil ardi, hentakkan kakimu di muka bumi, siru fil ardi, berjalan-jalanlah di muka bumi. Orang yang berjalan-jalan itu prinsip fisik adalah untuk kesehatan. Meniti, jadi berjalan yang langsung bersentuhan dengan bumi kakinya itu ada prinsip daripada kesehatan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian minum dengan air yang segar, wasrabil ma, minum air yang segar. Itu juga prinsip untuk kesehatan jasmani. Ya. Makanlah yang baik-baik, yang bergizi, ya, yang halal. Jangan makan yang kotor, yang buruk. Itu prinsip daripada kesehatan. Bahkan sampai dengan secara umum, hendaklah manusia itu melihat apa yang dikonsumsinya. Karena apa yang dimakan itu tidak hanya berpengaruh terhadap fisiknya, tapi juga berpengaruh terhadap perilakunya, perbuatannya. Jadi peminum khamr dengan peminum susu itu tentu beda. Jadi setelah minum khamr dengan setelah minum susu, perilaku orang itu bisa dilihat perbedaannya. Pengkonsumsi sayur-sayuran vegetarian dengan pengkonsumsi daging, ya, daging-dagingan, daging temenan, daging, tentu itu juga berbeda. Berbeda kondisi fisik kesehatannya, juga berbeda kondisi af'al perbuatannya. Nah, yang menarik Bapak, di dalam ayat ini yang menarik, standar ihsan itu diberi kriteria alladzina yuqimunas sholata, yakni mereka yang bisa menegakkan sholat. Di dalam ayat ini, orang yang bisa merasakan Quran sebagai kebahagiaan di saat ia mengerjakannya, mengikutinya, orang yang ihsan tadi itu ditandai dengan yuqimunas sholata. Sholatnya sing tegak, sholatnya yang betul-betul jejuk ajek, ya, istiqomah. Wa yu'tunaz zakata, dan yang kedua bisa untuk berzakat, bisa untuk berzakat, bisa untuk bersedekah, bisa untuk mengeluarkan harta untuk kepentingan sesama. Ihsan itu tidak hanya vertikal dengan Allah, tapi juga horizontal dengan sesama. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka dengan akhirat orientasi walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa, itu kuat di dalam dirinya. Sehingga Rasul itu pernah menyebut orang mukmin itu berada di antara dua kebaikan. Kebaikan amal yang sudah dikerjakan dan kebaikan amal yang akan ia kerjakan. Jadi orang mukmin itu diselimuti dengan kebaikan terus. Kenapa? Karena memang orientasi yukinun. Akhir itu harus menjadi yang terbaik. Karena akhir itu akan membawa kekekalan kita. Jika akhir itu kita menjadi yang terbaik, maka kita berada dalam keabadian kebaikan itu sendiri. Makanya
niat baik sudah dapat kebaikan walaupun belum dikerjakan. Dikerjakan dapat 2 kebaikan. Kebaikan niat motifnya dan kebaikan akibat perbuatannya itu. Berbeda dengan niat buruk. Niat buruk itu belum menjadi keburukan. Menjadi satu keburukan ketika dikerjakan, yaitu keburukan perbuatan itu sendiri. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka orang yang ihsan ditandai dengan 3 hal tadi itu, dialah orang yang akan memenangkan dalam pertarungan kehidupan ini. Dunia dia akan sukses, akhirat juga dia akan berhasil. Jamaah rahimakumullah, saya kira ini sebagai pengantar. Monggo kalau mau dilanjut diskusi. Semoga diparing ke anu. Oke. Oke. Terima kasih terhadap doa-doa yang dibaca pada waktu sujud. Sebenarnya dalam tuntunan ibadah sholat kita sudah memadai. Jadi kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi boleh. Kita baca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaika juga boleh. Nah. Kemudian tambahan-tambahan doa selama ini saya tidak mengamalkan. Jadi misalkan sujud akhir ditambah dengan Allahumma inni as'aluka sikhah wal afiyah, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Saya tidak menggunakan. Jadi saya biasa-biasa saja karena doa yang dibaca ketika kita sholat
mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu sebenarnya sudah memadai. Ya. Sudah memadai. Doa di antara dua sujud, doa iftitah kita, gitu ya. Kemudian ketika kita ruku, ketika kita sujud itu sendiri, ya. Sehingga saya lebih memperbanyak terhadap doa yang ada itu. Jadi misalkan saya sujud lama, yang saya baca tetap itu. Memuji kepada Allah. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu kita melihat bahwa ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangannya, itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi saya lebih banyak membaca tasbih ya di dalam kita menjalankan ibadah tadi itu. Diulang sampai habis, sampai selesai. Ya. Kemudian ada yang kadangkala doa setelah tasyahud akhir itu ditambah dengan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku kepada agamamu, misalkan. Ya. Nah, saya juga enggak menggunakan itu. Artinya apa? Saya seperti apa yang ada di dalam tuntunan HPT kita. Kemudian selebihnya kita mohon pada Allah di luar itu. Ya, mohon kepada Allah di luar itu. Ya. Itu yang pertama, ya, bahwa memang ibadah yang makhdho itu hendaklah kita berusaha sedapat mungkin mengikuti yang paling kuat di antara cerita riwayat yang ada itu. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pejabat negara yang memang mestinya mengampu agama yang mayoritas adalah Islam, tapi kenyataannya perilakunya agak dalam tanda petik tadi itu lebih mengutamakan kutipan-kutipannya itu dengan bukan kitab sucinya orang Islam, ya. Ya kita tidak perlu menjadi orang yang kagetan. Ya, enggak usah kagetan lah. Kita jangan kagetan dengan pejabat yang model begitu. Karena untuk menjadi pejabat itu pun butuh sesuatu. Maka wajar aja kalau kemudian dia menjadi seperti itu. Ya, wajar saja. Nah, gitu ya. Jadi kalau cara mendapatkannya itu sudah seperti itu, ya wajar sajalah kalau kemudian perilakunya kemudian seperti itu. Ya. Jadi kita nggak usah menilai apakah masuk kategori fasik, munafik dan macam-macam ya. Nggak usah. Kenapa? Karena tugas kita bukan untuk menilai orang, tapi memberikan manfaat sebesar-besarnya kehadiran kita di kehidupan kita ini. Mereka ada yang ahli kok, misalkan pejabat tinggi melakukan kesalahan, di sana ada MUI Pusat misalkan, Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, ada di sana. Mereka lebih berkewajiban daripada kita yang di bawah-bawah ini. Yang di bawah ini ngampun ngisor-ngisor, ya apa carane? Itu abang becak tetangga kita yang kemarin seharian penuh, tidak mendapatkan penumpang, itu kemudian kita kok punya dapat berkat gitu, ya dibagi paruan lah dengan tukang becak kita itu jauh lebih manfaati daripada kita kemudian mengatakan sesuatu yang tidak menjadi kewenangan kita. Makanya di dalam konteks kuntum khaira ummatin itu kan di dalam ayat sebelumnya itu diberikan wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah kamu menjadi kelompok terbaik yang mengajak untuk melakukan kemakrufan. Yad'u itu mengajak dalam arti mohon. Mohon Bapak-bapak, mohon ya. Mohon itu artinya menarik simpati orang untuk ikut kebaikan kita. Jadi ya'muruna bil ma'ruf itu artinya kita memberikan keteladanan utama supaya orang-orang itu mengikuti bahwa oh ternyata Muslim, Islam itu
menyejukkan, Islam itu mendamaikan, Islam itu membahagiakan, Islam itu tidak melaknat, Islam itu tidak mencibir, Islam itu tidak menghina dan menista. Islam itu selalu menghormati, menghargai perbedaan kelebihan yang dimiliki oleh orang per orang itu. Ya, semua dihormati dan dihargai. Ketika sudah mentok untuk diingatin nggak bisa, qalu salama, didoakan supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Baru ya'muruna. Ya, baru ya'muruna. Jadi yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf. Baru ya'mur. Ya'muru itu ternyata amar itu tolabul asya' mil adna ilal adna. Yang namanya perintah, mengajak dalam arti perintah, memerintah itu harus orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi kalau dakwah tadi itu boleh seorang hamba kepada Tuhan, dongo jenenge dakwah, boleh antar sesama yang lebih tinggi statusnya. Makanya melalui keteladanan, percontohan. Nah, sementara ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, itu ya'muru menggunakan kata amaro. Amaro itu perintah. Perintah itu kaidahnya adalah dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya doa, dakwah. Dari atas ke bawah namanya perintah. Maksudnya ketika orang itu mau mengajak dalam arti memerintah, maka posisi orang ini harus lebih tinggi daripada yang diperintah. Bahasa yang dipilih Al-Quran seperti itu. Kenapa? Kalau tidak, isok kuwalak-walik dan kuwalat. Lah iya, jenengan kasih merintah Pak Kepolone misalkan. Kuwalak-walik. Ya. Jadi sama dengan jenjang di dalam keberagaman kita juga begitu kan. Jadi nasihat itu a'immatihim pada pimpinan-pimpinan mereka. Terakhir wa ammatihim dan kepada awamin mereka. Jadi ada apa namanya jenjang yang mesti kita pahami. Kenapa Quran itu menyebut dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena memang ada kewenangan-kewenangan yang diberikan. Jadi umpama ada dosen, ya toh, dosen AIK, kemudian melakukan tindakan yang keliru. Jenengan bisa mengingatkan, tapi jenengan tidak bisa mengubah itu. Mohon bisa, yad'un bisa, memberi teladannya. Tapi yang bisa mengubah rektornya, Pak. Maka rektor itu punya tugas untuk ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf. Nah, maksud saya lebih baik kita optimalkan manfaat kita untuk kemanusiaan dan untuk ketuhanan, dan kalau ada yang sifatnya seperti itu, jangan memperbanyak gunjingan bagi mereka. Karena dosanya menggunjing itu juga tidak kecil. Mencibir itu juga tidak kecil. Apalagi kemudian ada maksud-maksud sukhriyah, menista, menghina, meremehkan. Ya. Jangan sekali-sekali ada itu terbesit dalam diri kita. Kalau sayang, ya, rahmatan. Sayang, iya. Seakan ya, itu boleh. Seakan ya boleh. Lalu didoakan, ya Allah beri petunjuk kepada beliaunya, gitu ya. Ya Allah berikan petunjuk kepada beliaunya. Loh, apakah kita sudah terbebas dari kesesatan? Belum. Nyatanya kita setiap sholat bilang ihdinas siratal mustaqim. Dengan sholat kan mesti ihdinas siratal mustaqim. Artinya kita menyadari potensial kesesatan itu ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Jadi mudah-mudahan mereka yang seperti itu dibimbing oleh Allah untuk bisa kembali ke jalur yang benar. Karena perilaku yang menyakitkan orang banyak itu juga membahayakan. Ya. Karena pejabat publik itu kan harusnya mempertimbangkan terhadap yang banyak itu, tapi tidak mengesampaikan yang minoritas, yang kecil itu. Oke, ngaten mawon.
Waalaikumsalam.